Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali di suasana yang agak berbeda. Tapi alhamdulillah sehat semuanya ibu-ibu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan mengimbaskan tentang pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah. Di sini Bapak Ibu, saya punya program saya judulnya adalah peningkatan kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran mendalam melalui coaching berkelanjutan di SD Negeri Puro 4. Nah, melalui coaching berkelanjutan. Apa itu coaching? Ya, coaching itu kalau dalam bahasa Indonesia pembinaan atau apa? Puas. Jadi bisa pembinaan dulu dan dalam bentuk coaching kelompok. Jadi nanti sebenarnya sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang saya bertanya jawab dengan berdua atau bertiga. Kalau individu ya berdua saja, kalau kelompok kita bareng-bareng itu di Kombel Senenan itu, forum Senenan itu seperti itu ya. Jadi ini nanti akan saya lanjutkan berkelanjutan gitu ya. Pembelajaran mendalam itu sebenarnya pendekatan atau kurikulum baru ya. Nah, itu mungkin masih ada yang bertanya seperti itu. Berarti apa pembelajaran mendalam itu? Nah, sesuai dengan Kemendikbud, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan. Nah, pendekatan bagaimana? Pendekatan yang memuliakan, yang menekankan pada penciptaan suasana. Penciptaan suasana, ya. Jadi pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana dan proses pembelajarannya itu yang BBM ya, berkesadaran, apalagi bermakna dan menggembirakan. Nah, ini juga melalui beberapa olah. Ada 4 olah ya Bapak Ibu, olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik, secara berkeseluruhan, dan secara terpadu. Nah itu. Jadi ternyata adalah pembelajaran mendalam adalah pendekatan 8-3-3-4. Monggo Bu Yeni, 8-nya apa Bu? 8 DPR ya. 8 DPR, dimensi profil kelulusan. Kemudian yang 3 apa Mbak Tanti? Pengalaman belajar. Terus yang 3 lagi apa Mbak Lopis? Prinsip pembelajaran. Mungkin agak kebalik ya. Prinsip dulu baru pengalaman belajar. Yang keempat adalah kerangka pembelajaran. Bahwa ternyata pembelajaran mendalam tujuannya adalah mencapai ini, ya, keimanan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, jelas. Kedua, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Gitu. Jadi kita melakukan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam dengan tujuan adalah 8 DPR. Oke, anak-anak Bapak Ibu. Jadi di perencanaan pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan, Bapak Ibu buat, itu bisa tidak harus semuanya ada di DPR tersebut. Next. Kemudian yang tiga yang pertama yaitu prinsipnya. Ya, prinsip pembelajaran apa tadi? Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Bapak Ibu, mari
kita hadir di tengah anak didik kita. Kita hadir, kita berkesadaran. Mereka sadar bahwa mereka belajar. Ya, bagaimana caranya kita menghadirkan mereka kalau mereka itu sadar belajar? Caranya, ya kita harus mendekat pada mereka. Pembelajaran kita yang harus mempunyai bervariasi metode, kemudian bermakna, menghubungkan ilmu dengan kehidupan nyata. Ya, jadi materi yang kita hadapkan di depan anak-anak itu sesuai dengan kehidupan nyata dari siswa kita. Kemudian yang ketiga, menggembirakan ini. Ibu, apakah pembelajaran gambar itu yang nyanyi, ice breaking terus? Nah, sebenarnya iya, ice breaking termasuk ke dalam itu, tetapi tidak harus ice breaking terus. Menggembirakan bagaimana? Anak itu suka dengan materi yang kita ajarkan pada saat itu. Kemudian next yang TK yang kedua yaitu pengalaman belajar. Pengalaman apa yang akan mereka dapatkan setelah Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran? Yang pertama, memahami. Memahami dulu materi yang pertama. Misalnya kegiatan pembelajaran yang pertama itu anak memahami dulu materi, misalnya materi metamorfosis. Anak memahami dulu. Kita pahamkan anak itu bagaimana metamorfosis, jenis metamorfosis apa saja. Kemudian yang kedua, aplikasi apa? Menerapkan, mempraktikkan. Ya, anak bisa mempraktikkan. Oh, metamorfosis, contohnya kupu-kupu, itu prosesnya bagaimana? Anak tahu, anak praktek sendiri. Boleh anak dibawa keluar, ya. Oh, mencari kupu-kupu, boleh seperti itu. Kemudian yang ketiga, merefleksi. Nah ini, Bapak Ibu, anak bisa merefleksi. Caranya bagaimana? Kita beri pertanyaan tentang materi yang sudah kita berikan. Apakah anak-anak itu bisa menjawab? Apakah mereka paham? Seperti itu. Next. Kemudian 4 adalah kerangka pembelajaran, praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Kerangka ini tidak hanya untuk kepala sekolah, tidak hanya untuk sekolah, akan tetapi untuk penjenengan, guru-guru, untuk di kelas praktek pedagogisnya, cara mendidik penjenengan. Kemudian kemitraan, penjenengan bermitra dengan orang tua pasti. Tiap hari penjenengan WA grup itu sudah kemitraan Bapak Ibu. Oke. Kemudian lingkungan pembelajarannya bagaimana? Oh, di kelasnya ada pojok baca. Oh, di kelasnya dirinya ada bacaan-bacaan luar biasa. Itu bagus, anak-anak nanti lebih suka tentang fisik dari kelasnya ternyata seperti ini. Kemudian pemanfaatan digital. Kemarin saya observasi di kelas 6. Pemanfaatan digitalnya menggunakan apa? Tadi wayang dari internet, di TikTok bisa, ya. Kemudian pembelajarannya, materinya dikemas menjadi sebuah lagu. Jadi anak-anak lebih suka. Ada permasalahan di sini. Nanti saya bagi satu-satu atau 2 nih. Tolong penilaian isi pertanyaannya seperti ini. Jika di kelas Bapak Ibu masih ada murid yang cenderung sulit menerima pembelajaran materi pembelajaran atau tidak concern dengan pembelajaran, apa yang Bapak Ibu lakukan agar tujuan pembelajarannya tercapai? Jadi tujuan pembelajaran semuanya untuk anak-anak.
bagaimana, apa yang ingin dilakukan. Monggo ditulis sesuai dengan pengalaman mengajar pembinaan. Monggo silakan. Sudah ya? Kasih Bu Siti. Dengan bicarmu. Bapak Ibu, dari pertanyaan yang saya utarakan di sini, ini ternyata masih banyak yang terjadi di kelas kita nih. Masih banyak. Maksudnya mungkin di kelas 1 ada 1 anak atau 2 anak itu dimaklumi ya. Semuanya tidak mungkin. Di kelas 2 mungkin juga masih ada ya Bu Siti, anak 1 atau 2 ya. Kelas 3 mungkin juga ada, kelas 4 masih ada juga ya Bu Yeni. Kelas 5 Bu Irsa, kelas 6 Mbak Tati juga masih ada. Nih, saya bacakan jawaban. Saya acak ya, saya acak. Bagaimana penjenengan menghadapi tantangan seperti ini, permasalahan seperti ini? Jawaban dari salah satu penyanyi tidak usah saya sebutkan ya. Yang pertama, kita menyelidiki asal permasalahan di rumah, di lingkungan masyarakatnya. Nah, itu yang pertama nih. Kemudian yang kedua, pendekatan kepada anak tersebut dan orang tua. Kemudian langkah selanjutnya dirangsang, diberikan hadiah. Ini hadiah apa Bu? Banyak Yang berupa tepuk tangan, ya, barang bisa. bisa, ya. Kemudian langkah selanjutnya anak didekati, disayangi, dan selalu diberi perhatian yang lebih tanpa mengurangi kasih sayang pada teman yang lainnya. Tepuk tangan ini, ya Allah. Tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa. Demikian Bapak Ibu dari pembahasan saya di sini, semoga kita di SD Negeri Puro 4 ini bisa maju, bisa berkembang, tidak kalah dengan SD-SD maju lainnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo di dahar. Nggih, di dahar.